Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjut rangkuman manga Tensei Shitara dan anak OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 27-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya sang putri pertama yaitu Cruz akhirnya berhasil untuk mengalahkan salah satu bos monster kelas SS yaitu Mad Forest. Walaupun setelahnya Cruz sendiri sampai kehabisan mana dan bahkan luka di tubuhnya bakal butuh waktu untuk kembali pulih. Jadi luka yang didapat Cruz itu akibat terlalu memaksakan diri menggunakan teknik-teknik kuat dia sebelumnya dan juga terlalu lama dan terlalu banyak menggunakan silver ward. Dari awal tubuh Cruz itu kan memang sangat spesial. Dia punya kekuatan bawaan fisik yang sangat-sangat tinggi dan bahkan dia itu mampu memperkuat bagian-bagian organ dalamnya. Tapi bahkan dengan tubuh yang sudah sangat diperkuat itu aja, Cruz masih menerima kerusakan yang cukup fatal. Jadi ya untuk sementara Cruz itu nggak akan bisa bertarung. Makanya dia itu nggak menganggap kalau pertarungan sebelumnya sebagai sebuah kemenangan. Justru Cruz menganggap hal itu sebagai sebuah kekalahan. Karena kan baru berhasil mengalahkan satu bos saja, Cruz sampai dibuat seperti itu. Dan itu baru di awal pertempuran. Sedangkan masih ada 6 bos kelas SS yang tentunya perlu dikalahkan juga. Karena di pasukan Shalom saat ini mungkin gak ada yang punya kekuatan selevel Cruz kalau kita nggak memasukkan tim Lloyd dalam hitungan. Soalnya Sneasel walaupun sangat kuat, tapi nggak yang sekuat Cruz dalam pertarungan. Dia itu lebih mengandalkan otak dan lebih kuat dalam hal rencana dan strategi. Tapi kalau untuk power dan pertarungan langsung ya si Cruz ini. Ya tentu para komandan yang lainnya juga cukup kuat, cuma kan sepertinya nggak ada yang sampai selevel Cruz. Makanya Sneasel pun menganggap kalau kondisi Cruz saat ini merupakan kerugian yang cukup besar bagi pasukan Shalom. Walaupun ya sebenarnya mampu nge-solo monster kelas SS dan mampu mengalahkannya secepat itu aja sudah cukup luar biasa. Oh ya btw sebenarnya sebelumnya Mad Forest itu masih belum sampai bangkit atau berdiri sepenuhnya. Karena Cruznya sudah keburu maju dan langsung menyerangnya. Soalnya insting Cruz itu langsung mengatakan kalau kita tidak bergerak sekarang maka kita yang bakal dimusnahkan. Dan memang jika sebelumnya Mad Forest dibiarkan sampai berdiri sepenuhnya, maka nggak hanya pasukan Cruz saja yang bakal terkena efek kutukannya, tapi pasukan lain yang di belakang juga bakal ikutan terkena dampaknya juga. Dari lahir Cruz kan memang dibekali dengan intuisi yang sangat tinggi, dan kebanyakan pasukan Shalom memang sudah tahu mengenai hal itu. Bahkan tidak jarang mereka itu hanya mengandalkan intuisi Cruz saat sedang menjalankan suatu misi. Termasuk misi penyelamatan Marcus ini juga sebenarnya berdasarkan intuisi dari Cruz. Karena sebenarnya mereka itu kan nggak tahu Marcus itu masih hidup atau tidak, dan bahkan kecil kemungkinan dia masih hidup. Cuma karena intuisi Cruz mengatakan kalau Marcus itu masih hidup, makanya mereka pun bakal berusaha sekuat mungkin untuk bisa menemukan dan menyelamatkannya. Nah sebelumnya setelah Cruz tubuhnya mengecil dan jatuh dari atas, Ken itu kan langsung menangkapnya dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Sedangkan untuk pedang besarnya ditangkap dan dibawa oleh kuda milik Cruz sendiri. Nah saat itu sambil berjalan pergi, mereka itu melihat ada satu kotak yang tiba-tiba memuntahkan banyak sekali harta, emas dan sebagainya. Kotak kecil itu merupakan dungeon core atau inti dungeon Mad Forest. Dan memang sudah normalnya jika ada sebuah dungeon berhasil ditaklukkan, dungeon itu bakal memuntahkan banyak sekali harta seperti itu. Cuma kan di sini setelah memuntahkan banyak hartanya, kotak itu langsung berusaha untuk melarikan diri. Makanya Ken yang melihat itu pun langsung menebasnya hingga lenyap. Nah ternyata setelah dungeon core-nya dihancurkan, para monster yang ikut dalam kawanan Mad Forest sebelumnya ikutan berlenyap. Walaupun ya nggak semuanya, karena kan masih ada sebagian monster yang memang bergabung dalam perjalanan. Jadi cuma para monster yang tadinya berada dalam dungeon Mad Forest. Tapi ya tetap aja jumlah monster dalam kawanan itu menjadi sangat berkurang dan bahkan sampai berkurang setengahnya. Nah di sini Ken dan Cruz yang baru menyadari hal itu langsung melaporkan semuanya pada Sneasel dan semua pasukan lainnya. Walaupun ternyata Sneasel memang sudah menduga hal itu bakal terjadi. Karena memang sebenarnya bos dungeon dan para monster yang lahir dalam dungeon itu nggak akan bisa keluar dari wilayah dungeon mereka. Soalnya dungeon core lah yang sudah menciptakan mereka semua. Tapi para bos dungeon di Stampede ini sengaja menyerap inti dungeon mereka sendiri. Makanya mereka pun bisa keluar dengan bebas seperti itu. Cuma kan resikonya jika inti dungeon mereka sampai dihancurkan, maka mereka dan semua monsternya itu bakal langsung ikutan lenyap. Nah saat itu Ken dan Cruz yang sedang kembali mundur ke pasukan mereka akan terusan dikejar oleh gerombolan monster yang tidak ikutan lenyap. Cuma tiba-tiba tanah di wilayah itu malah berubah menjadi lumpur yang sangat dalam. Ya walaupun berubahnya memang sudah dari tadi. Makanya di sini Ken mengendarai kudanya itu sambil melintasi tubuh para monster sebagai pijakan. Nah sebenarnya Lloyd lah yang sudah mengubah tanah di wilayah itu menjadi lumpur.
Tujuannya ya tentu untuk mengurangi jumlah monster di kawanan itu dan juga untuk memperlambat kebangkitan Mad Forest sebelumnya. Dan Cruz pun langsung menyadari hal itu, walaupun ya dia nggak tahu kalau itu Lloyd yang sudah melakukannya. Nah, di sini sebenarnya Lloyd itu berhasil mengubah efek kelebihan energi sihirnya menjadi sebuah jangkauan. Tapi kan tetap aja dia itu nggak menyangka kalau efeknya bakal menjadi seluas itu. Bahkan jika Lloyd sampai melakukan kesalahan sedikit saja, maka dia itu bakal menciptakan rawatan pada dasar yang sangat luas. Dan tentunya itu bakal sangat berbahaya. Jadi ya lagi-lagi Lloyd pun kembali murung dan semakin merasa untuk tidak menggunakan sihirnya dulu untuk sementara waktu. Ya pokoknya benar-benar bakal sangat hati-hati. Nah, tak lama kemudian tim Lloyd pun akhirnya menghubungi Lloyd kalau mereka itu sudah hampir sampai di tempat itu. Ya tentu itu merupakan perjalanan yang sangat cepat. Karena kan memang sebelumnya Lloyd sudah meningkatkan level pasukan Yin dan Yang sampai ke level 4. Makanya mereka pun bisa sampai secepat itu. Walaupun ya seperti biasa kalau untuk yang para petualang masih tertinggal di belakang. Nah, di sini Lloyd itu kan sambil memberitahu mereka mengenai situasi yang baru saja terjadi di tempat itu. Jadi mereka itu sempat bertanya, kenapa Lloyd sama tidak langsung menyembuhkan luka Cruz saja? Karena kan memang dengan tidak adanya Cruz untuk sementara waktu itu sangat merugikan pasukan Shalom. Cuma ya Lloyd sendiri dengan jujur langsung mengatakan kalau untuk saat ini dirinya nggak mungkin bisa melakukan itu. Karena jika Lloyd sampai melakukan penyembuhan di saat kontrol sihirnya lagi kacau seperti ini, maka bisa-bisa orang yang dia sembuhkan itu bakal langsung lenyap. Lalu tak lama kemudian, saat itu seluruh pasukan pun mendapat info baru, kalau 6 kawanan yang tersisa bakal sampai di waktu yang bersamaan. Ya ternyata mereka itu memang sangat mempercepat pergerakan mereka. Nah di sini 6 bos yang tersisa itu kan sudah tahu kalau Mad Forest baru saja dikalahkan. Walaupun ya hal itu sama sekali nggak membuat mereka panik atau apapun. Justru beberapa dari mereka malah menertawakan hal itu. Seperti misalnya si Valen Angel Ducky yang justru malah kelihatan senang. Karena dia itu sangat membenci hal-hal yang sangat menjijikan seperti halnya Mad Forest. Oh ya by the way, salah satu bos yang sebelumnya masih belum bisa diidentifikasi kan saat itu berada di paling belakang. Dan karena dia itu sangat misterius, makanya para pasukan pun menjulukinya sebagai no-name. Nah di sini karena Lloydnya masih terusan murung dan nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Mars itu sempat meminta Lloyd untuk mending ikutin strategi Mars yang katanya konyol itu. Walaupun ya di sini belum terlalu dijelaskan seperti apa strateginya itu. Lalu Shane pun berpindah ke gerbang benua di mana saat itu tim Lloyd pun baru saja melewati gerbang itu dengan kecepatan penuh. Bahkan para pasukan yang melihatnya aja sampai melongo dan bingung karena memang saking cepatnya. Saat itu sepertinya Esa dan Saria juga sudah bersiap di atas gerbang benua. Nah, jadi saat itu pasukan Cruz yang nantinya diharapkan bakal langsung bisa menahan kawanan monster berikutnya kan malah masih pada terkena kutukan dari Mad Forest sebelumnya. Ternyata walaupun Mad Forestnya sudah dilenyapkan, pengaruh kutukannya tuh masih tetap ada. Jadi ya otomatis jika tetap seperti itu maka pasukan Cruz nggak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Dan tentunya hal itu bakal sangat fatal bagi pihak Shalom. Karena para komandan dan pasukan mereka yang lain masih berada di belakang. Sedangkan sebagian yang lainnya tentu sudah ditempatkan di beberapa titik lokasi yang berbeda. Makanya di sini Senesil pun akhirnya terpaksa harus menggunakan kartu as mereka lebih awal yaitu nyanyian Esa dan Saria. Ya ternyata kekuatan dari nyanyian Esa itu sampai dijadikan sebagai kartu as mereka. Ya pokoknya mulai dari sini giliran paus sama mereka yang bakal tampil dengan nyanyian suci indahnya. Nah saat itu begitu Esa memulai nyanyiannya, semua pasukan pun mulai merasakan kehangatan dan efek dari nyanyian suci itu. Cuma kan karena dirasa masih kurang dan belum bisa untuk menyembuhkan pasukan yang sebelumnya terkena efek kutukan, makanya di sini Cruz pun sampai mengatakan, kalau begini bisa-bisa aku malah ketiduran paus sama. Kau pikir ini sedang di mana? Tapi itu memang baru dimulai. Jadi saat itu begitu Esa meningkatkan kekuatan dari nyanyian sucinya, efeknya pun semakin meningkat dan bahkan jangkauannya itu benar-benar sangat luas. Para pasukan yang terkena efek kutukan sebelumnya seketika langsung kembali normal dan bahkan tubuh mereka juga semakin diperkuat. Lalu ada juga efek buff lain yang langsung masuk ke tubuh mereka, yaitu dari mulai semangat mereka yang semakin meningkat dan selalu terjaga, lalu penyembuhan terus-menerus, dan resistensi terhadap status abnormal. Ya pokoknya nyanyian Esa itu benar-benar ngasih buff yang sangat luar biasa pada mereka semua. Walaupun para pasukan Cruz yang terlalu bersemangat malah jadi pada mengatakan, aku akan mati demi Anda Esa sama, jika pulang nanti aku akan menikah dengan Anda Esa sama, dan sebagainya. Jadi Cruz yang mendengar itu pun langsung marah-marah dan mengatakan setelah ini semua aku akan membanting kalian semua. Kalian semua harus pulang dalam keadaan hidup. Nah tentu buff yang diberikan oleh nyanyian Esa ini kan hanya berlaku untuk manusia.
Sedangkan bagi para monster dan iblis tentu hal itu bakal jadi debuff bagi mereka. Bahkan para bos monster yang merasakannya aja sampai merasa terganggu. Termasuk sang iblis yang sedang bersama Babylon yaitu Guisarme juga ikutan kesal. Karena Holy Magic itu kan memang counternya para iblis, majin, monster, dan sebagainya. Nah, saat itu pasukan Cruz yang berada di paling depan kan masih tetap kesulitan untuk memukul mundur kawanan monster yang tidak ada habisnya. Jadi Cruz pun sempat menghubungi Sneasel dan bertanya apa yang harus kita lakukan. Lalu Sneasel pun hanya menjawab kalau bala bantuan akan segera tiba. Dan benar saja saat itu tim Lloyd yang melaju dengan kecepatan penuh pun akhirnya sampai di tempat itu. Cuma karena saking cepatnya, jadi pasukan Yin dan Yang dan kereta kuda yang mereka naik itu sampai menabrak gerombolan monster dan sangat kuat. Bahkan Cruz dan pasukan yang melihat itu aja sampai bingung dan sempat melongo. Sedangkan tim Lloyd yang sempat lempar akhirnya turun ke medan pertempuran dengan sangat epik. Nah, jadi setelah ketambahan Mars dan kelompok banditnya, kan tentu jumlah pasukan Lloyd saat ini jadi semakin bertambah banyak. Makanya saat itu Albert dan Sneasel yang mendengarnya sempat terkejut. Apalagi Sneasel sekilas sempat mendengar suara Mars yang sepertinya memang tidak asing baginya. Walaupun ya mereka nggak sempat saling sapa satu sama lain. Nah, saat itu pasukan Yin dan Yang kan sampai menabrak kawanan monster dan sangat keras. Cuma ternyata pasukan Yin dan Yang itu sama sekali nggak terluka sedikit pun. Sedangkan para monster yang terkena hantaman mereka sebagian langsung hancur dan lenyap. Ya karena pasukan Yin dan Yang ini sudah sangat ditingkatkan kekuatannya oleh Lloyd. Bahkan malahan jadi kelihatan cukup seram seperti itu. Nah, jadi sebagian tim Lloyd yang baru sampai ini kan bakal bergabung dengan pasukan ke-6 dan kedua milik Cruz di garis depan untuk menghalau gerombolan monster yang terusan datang. Lalu Chen Sang dan Tao bakal langsung melakukan pencarian untuk menemukan ayah Silpa. Lalu untuk Zero diminta kembali ke gerbang benua untuk menjaga Esa dan Saria. Oh ya BTW si Lami dan si Babi itu tetap ditinggal di Istana Lodos. Karena wujud mereka itu kan memang kelihatan seperti monster. Jadi kalau ikutan nantinya malah bisa-bisa mereka itu sampai dikira sebagai salah satu dari gerombolan monster. Makanya sengaja ditinggal. Sedangkan untuk Grimo dan Jilial katanya mau pergi ke tempat Lloyd. Cuma kan di sini entah bagaimana Jilial itu sempat merasakan ada kekuatan sihir yang cukup mencurigakan. Nah, kemungkinan Jilial itu sempat merasakan kekuatan dari sang Fallen Angel yaitu Daki. Lalu di sini untuk Kido itu sempat mengajak Kitan untuk sama-sama mengalahkan para bos monster kelas SS. Ya setidaknya bagi Ido mereka berdua itu mungkin bisa mengalahkan 3 dari mereka. Karena kan Ido dan Gitan yang kelihatannya mampu menghadapi monster sekuat itu. Tapi kan ternyata seperti biasa Gitan itu sudah nyasar lagi ke tempat lain. Dan bahkan posisinya saat itu sudah cukup jauh dari tempat mereka mendarat sebelumnya. Bahkan akhirnya dia malah bertemu dengan salah satu bos monster yaitu Selat Magis Bamyu. Ya monster itulah yang nantinya bakal menjadi lawan Gitan. Dan sampai membuat Gitan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Babylon yang mana saat itu dia sedang berusaha menahan Guisarme supaya nggak melakukan apapun pada Esa dan Saria. Karena bagi Guisarme nyanyian Esa itu memang sangat menyebalkan. Walaupun nggak akan sampai membuatnya terluka, tapi katanya setiap detiknya itu seperti dipukuli dengan benda yang cukup besar. Ya tentu di sini Babylon itu udah panik banget. Karena jika Guisarme sampai menjentikan jarinya dan menggunakan kekuatannya, maka bisa-bisa Esa itu bakal langsung mati. Makanya di sini Babylon pun berusaha mati-matian untuk menahan Guisarme. Tapi karena perkataan dan tekad yang ditujukan Babylon sampai membuatnya sangat marah, Guisarme pun akhirnya sampai kelepasan dalam mengeluarkan aura kekuatannya. Jadi saat itu Lloyd yang merasakan itu pun langsung datang ke tempat itu dan langsung menendang wajah Guisarme sampai terlempar cukup jauh. Lalu dengan tetap menginjak wajahnya, Lloyd pun mengatakan, "Kembalikan Babylon padaku." Nah, di sini setelah Guisarme kembali berdiri, mereka itu kan sempat mengatakan beberapa hal. Intinya Lloyd itu meminta Guisarme untuk mengembalikan Babylon. Dan karena Babylon adalah bawahan Lloyd, jadi Guisarme yang katanya saat ini tuan baru Babylon juga merupakan bawahan Lloyd juga. Ya begitulah cara Lloyd berpikir. Intinya saat ini Guisarme harus nurut sama Lloyd. Walaupun ya tentu Guisarme yang mendengar itu sama sekali nggak setuju. Apalagi di sini Lloyd itu sempat mengatakan kalau saat ini dirinya itu sedang tidak bisa menggunakan sihir dengan benar. Jadi Guisarme yang mendengar itu tentu semakin dibuat marah, karena dirinya merasa sangat diremehkan. Saat itu sambil mengeluarkan aura kekuatannya, Guisarme pun mengatakan, "Aku akan melakukan perubahan rencana, yaitu aku akan menyelesaikan urusanku denganmu di sini dan sekarang juga." Lalu baru setelah itu Lloyd pun mengatakan, "Satu hal yang perlu kau tahu, aku hanya mengalami masalah dalam output sihirku, tapi aku masih bisa menggunakan beberapa sihir."
Lalu di sini begitu Lloyd menyentuh tubuh Guisarme dengan satu jarinya, Guisarme pun langsung terpental ke atas dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan Guisarme sama sekali nggak mampu untuk menggunakan Shadow Wolf-nya, karena mana yang dimasukkan Lloyd untuk menerbangkan Guisarme itu terlalu gila. Makanya Guisarme pun sampai tak berdaya dan tahu-tahu sudah berada di luar angkasa. Lalu setelah sampai di sana, Lloyd pun langsung melenyapkan Guisarme dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, tapi tak lama setelah itu Guisarme pun kembali sadar kalau dirinya masih berada di tempat itu dan masih berdiri diam. Bahkan tubuhnya masih utuh dan belum berpindah sedikit pun. Walaupun ia tentu masih gemetar ketakutan dan sampai keringat dingin. Dan begitu pula dengan Babylon yang barusan juga sempat melihat kejadian mengerikan itu. Nah, sepertinya di sini Lloyd itu baru saja memperlihatkan keputusasaan dan apa yang bakal terjadi jika Guisarme sampai nekat melawan Lloyd. Jadi itu semua sama halnya seperti ilusi atau gambaran yang sengaja Lloyd berikan pada Guisarme. Karena di samping Lloyd sempat muncul pedang hitam yang mana bentuknya itu sama seperti senjata sihir yang dulu pernah digunakan oleh Perfect Peace. Dan efeknya itu juga sangat mirip seperti yang pernah dirasakan Anastasia saat terkena kekuatan dari senjata itu. Cuma entah bagaimana Lloyd bisa mendapatkan senjata itu, atau mungkin dia malah sengaja menciptakannya sendiri dengan cara meniru konsep dari kekuatan senjata itu. Nah, di sini Guisarme yang masih bingung dan ketakutan kan masih terusan berpikir apa yang baru saja terjadi. Lalu sambil mendekatkan ke telinga Guisarme, Lloyd pun langsung menegaskan beberapa hal. Pertama, alasan Lloyd membiarkan Guisarme hidup itu hanya karena Lloyd pengen mengikuti permainan Tartarus saja. Jadi ternyata Lloyd dari dulu memang sudah tahu semuanya. Lalu kedua, jika Guisarme sampai menjadi ancaman bagi kerajaan Salom ataupun teman-teman Lloyd, maka di saat itu juga Lloyd bakal langsung melenyapkan Guisarme sama halnya seperti tadi. Ya tentu setelah mendengar dan melihat itu pun Guisarme langsung kembali sadar kalau perbedaan kekuatannya dengan Lloyd memang sejauh itu. Jadi yang gak ada pilihan baginya untuk melawan ataupun melarikan diri. Untuk sementara mau gak mau dirinya tuh harus nurut sama Lloyd. Ya sepertinya sang iblis pun akhirnya bakal bergabung ke pihaknya Lloyd. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kuru guys.